Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Masyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan sanad yang diadakan oleh Ma'had Tarbiyah Islamiyah Al-Awaliyah Cibinong. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada keistimewaan bulan suci Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang lebih tenar lagi. Kalau umat Islam, di kalangan umat Islam disebut dengan nuzul Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Salah satu dari keistimewaan bulan suci Ramadan ini di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yaitu di bulan suci Ramadan. Kalau orang-orang kampung bilang dikatakan disebut dengan nuzul Quran, artinya turunnya Al-Qur'an. Kapankah itu? Yaitu pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Kenapa Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan ini? Berarti bulan Ramadan ini salah satu daripada bulan yang disucikan atau yang istimewa di hadapan Allah dan di hadapan umat Nabi Muhammad SAW. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi oleh karena itu yang pantas bagi umat Islam sekarang ini ketika berada di bulan suci Ramadan perbanyak membaca Al-Qur'an. Karena Rasulullah pernah bersabda, khairu ibadati ummati qiraatul Al-Qur'an. Sebaik-baik hambaku sebaik-baik umatku di dalam ibadah yaitu membaca Al-Qur'an. Maka Rasulullah SAW pernah diperintahkan oleh Allah ketika pelaksanaan Isra Mi'raj. Apa kata Allah? Ya Muhammad, ahlul Quran hum ahli. Laula kaunul Quran mahfujan fi sudurihim la halakati dunya wa man alaiha. Kata Allah, hai Muhammad, kalau seandainya tidak dengan disebabkan orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka niscaya dunia dan seisinya ini pun akan hancur lebur berantakan. Maka bersyukurlah bagi kita sebagai umat Islam. Masih banyak orang-orang yang membaca Al-Quran. Masih banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Sehingga kita selamat dari musibah, bencana atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Salah satu daripada keistimewaan orang-orang yang membaca Al-Quran, kata Allah, ya Muhammad, hamlatul Quran la yu'azibuna wa la yuhasibuna yaumal qiyamah. Hai Muhammad, beritahu kepada umat kamu, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, dia tidak akan diazab oleh Allah dan tidak akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Baik secara murotal, satu ain, satu juz setiap hari. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sangat istimewa bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Muhammad, hamilul Quran, ija mata, tabki alaihi samawati wa ardi wa malaikati. Hai Muhammad, beritahu kepada umat kamu, apabila orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, apabila mereka mati, maka langitku, tanahku, bahkan malaikatku akan menangis. Karena ditinggal mati oleh orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan orang-orang yang hafal di dalam Al-Quran. Yang keempat, apa kata Allah? Ya Muhammad, innal jannata tastakun ila salsatin. Hai Muhammad, saya beritahukan kepada kamu, sorga itu rindu terhadap 3 orang. Man, siapakah orang itu? Anta. Yang pertama adalah kamu, hai Muhammad. Yang kedua, wasahibaika Abu Bakar wa Umar. Yaitu sahabat kamu, hai Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga, hamil Quran. Orang senantiasa yang membaca Al-Quran dan yang hafal Al-Quran. Maka oleh karena itu, mari kita coba berusaha bagaimana cara supaya kita istiqomah, mudawamah di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kita, bacaan kita, dan untuk taqarrub kita kepada Allah melalui membaca Al-Quran. Baik sesudah sholat wajib maupun separuh sholat wajib. Baik itu sudah subuh. Kalau tidak sanggup, kita coba sesudah Zuhur. Kalau tidak sanggup juga, mari kita coba sesudah asar. Kalau kita tidak sanggup juga, mari kita coba sesudah sholat isya. Atau mungkin kalau kita tidak sanggup juga, mari kita coba sesudah sholat maghrib. Minimal. Dalam 24 jam itu, kita masih mampu untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena tidak ada lain ibadah yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Khairu ibadati ummati qiraatu Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan 4 macam golongan orang-orang yang istimewa membaca Al-Quran dapat memberikan motivasi kepada kita agar senantiasa kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ibadah membaca Al-Quran. Karena kalau bisa membaca Al-Quran ini sebagai wiridan, jangan sampai hanya ketika memasuki bulan suci Ramadan, tapi di luar daripada bulan suci Ramadan, mari kita berusaha untuk meningkatkan, belajar dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.